Jadi secara teoritik agar kita berbahagia itu sesungguhnya sangat mudah. Apa itu? Kuatkan keyakinan kepada perlindungan hadiratnya, maka kita akan merasakan ketentraman luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Kanjeng Rasul dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq berada dalam gua, sementara mereka di mulut gua itu tidak menyaksikan beliau dan Abu Bakar Siddiq. Nah, sebagaimana melek atau melihat itu bertingkat-tingkat, maka rabun pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya ke atas yaitu melek, ada yang tingkatannya ke bawah yaitu rabun sampai buta sebuta-butanya. Nah, rupanya mereka ini orang-orang yang mengejar beliau itu buta sebuta-butanya, karena sebenarnya kaki Abu Bakar itu menjulur di mulut gua. Di jaminan Nabi adalah ketika beliau bersabda lalu diabadikan oleh Allah dalam Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Itu jaminan Nabi untuk Abu Bakar agar betul-betul yakin dan tidak ada sedih sedikit pun. Semakin orang merasa dilindungi oleh Allah, semakin terusir kesedihan dari dalam dirinya sendiri. Dan semakin orang jauh dari Allah, itu kesedihan semakin bersarang dan beranak pinak dalam hatinya. Jadi secara teoritik agar kita berbahagia itu sesungguhnya sangat mudah. Apa itu? Kuatkan keyakinan kepada perlindungan hadiratnya, maka kita akan merasakan ketentraman luar biasa. Atas nama ketentraman itulah kemudian banyak para sufi melakukan perjalanan, misalnya dari Baghdad ke Mekah, dari Iran ke Mekah dan seterusnya, dengan bolak-balik jalan kaki itu dengan perasaan yang sangat riang. Kita tahu ya, ada seorang filosof yang sekaligus sufi yang bernama Mulla Sadra. Ini filosof muslim yang sangat cemerlang, yang sampai hari ini filsafatnya itu terus dipelajari di kampus-kampus. Nah, beliau ini ternyata selain filosof juga sufi, yaitu ditandai dengan salah satunya berjalan kaki sampai 7 kali ke Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah haji itu. Dan beliau wafat di hajinya yang ke-7 ketika berjalan kaki itu. Dan itu bukan beban tapi kegembiraan, yaitu kegembiraan orang yang merasakan betapa nikmatnya mempersembahkan segala kebaikan di hadapan hadiratnya itu. Ini kenikmatan. Oke. Jadi ke atas itu bertingkat-tingkat, ke bawah itu bertingkat-tingkat. Ke atas misalnya ya, kalau orang itu penglihatannya tajam, maka orang akan menyaksikan segala alam semesta ini tanda keagungannya. Kalau makin tajam lagi, maka orang itu sampai menyaksikan tidak ada apapun di alam semesta selain Allah Ta'ala. Dulu ada seorang sufi kontroversial yang mengatakan, ma fi jubbati illallah. Tidak ada apapun dalam jubahku ini selain Allah. Berarti itu kan menunjuk kepada diri sendiri. Yaitu ketika membaca diri sendiri dengan penglihatan yang tajam itu, ternyata yang ditemukan bukan diri pribadinya, tapi tajalli Allah yang begitu nyata. Karena itu kemudian dikatakan tidak ada apapun dalam jubahku ini selain Allah. Itu ketajaman penglihatan. Karena itu kalau penglihatan Nabi itu sampai menembus 7 lapis langit, itu wajar karena beliau itu orang yang paling jernih hatinya. Basaruhu ila sab'it tibaki thaqib. Pandangan Nabi itu menembus 7 lapis langit.
Kalau kita paling sampai di birunya langit, dan jarak dari sini ke birunya langit itu cuman 1.200 kilo. Padahal Nabi mengatakan langit pertama itu warnanya bukan biru, tapi putih seputih susu. Berarti bukan langit loh itu. Apa itu? Keterbatasan penglihatan. Cuman nyampe di situ, Nabi tembus sampai. Padahal yang disebut dengan 7 lapis langit itu berada di luar ruang, padahal tembus. Tajam kan? Jangankan cuman perkara katakanlah ruang dan segala sesuatu yang di luar ruang. Berkaitan dengan batin manusia, Nabi itu bisa mendengarkan. Contoh ya, kalau ada orang masuk Islam, Nabi itu bisa mendengarkan runtuhnya berhala-berhala, hancurnya berhala-berhala dalam diri orang itu, sampai kedengaran. Padahal kan itu tidak secara lahiriah kedengaran, tetap kedengaran. Jadi tajam. Sam'uhu yasma'u sarirul qalam. Pendengaran Nabi itu sampai bisa menangkap pena ilahi mencatat amal manusia. Kedengaran. Basaruhu ila sab'it tibaqi sakib. Pandangannya menembus 7 lapis langit itu tadi. Jadi kalau bagi orang yang tajam penglihatannya, itu kemana saja dia menghadap pasti cuma menemukan Allah. Salah satu bentuk ketajaman penglihatan ketika Sayyidina Umar khutbah Jumat di masjid di Madinah, beliau itu langsung bisa menyaksikan tentara-tentara muslim di Persia yang sedang terdesak. Jadi kelihatan, padahal jauh jarak antara Madinah dengan Persia itu jauh, yang secara lahiriah tak mungkin bisa dilihat dengan mata kepala. Sayyidina Umar menyaksikan di saat khutbah itu, kemudian beliau menyela, ya Sariyah ilal jabal, oi tentara-tentara, ayo naik ke gunung, kamu terdesak. Kamu terdesak. Jadi pandangan menjadi tajam seperti itu menunjukkan adanya kejernihan hati itu tadi. Jadi pada saat yang bersamaan kebalikannya ada di depan matanya, enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Karena itu ya, orang makin dekat kepada Allah makin cerdas. Orang makin jauh dari Allah makin bodoh, walaupun teori-teori yang dibicarakannya jelimet. Makin bodoh. Oke. Kita lanjutkan tadi ya. Berada di dalam gua ya. Sementara di dalam gua itu ada penantian luar biasa, menanggung pedihnya rindu yang tidak karu-karuan. Dan itu dialami bukan oleh manusia, tapi dialami oleh seekor ular. Jadi di dalam Gua Thur itu ada ular yang penantiannya sudah sekitar 7 abad. Ada yang mengatakan sampai ribuan tahun. Ada yang mengatakan dari zamannya Nabi Isa. Ular itu merindukan cahaya terindah hadiah Allah Ta'ala untuk umat manusia, yaitu Nabi Muhammad itu. Jadi menunggu di sana. Nah, ketika momennya itu sudah sampai, ketika waktunya itu sudah tiba untuk menyaksikan orang paling indah, paling bercahaya itu, malah ditutup lubang itu oleh kedua tumit Abu Bakar. Digigit, rasakan ini, kata ularnya kepada Abu Bakar itu. Maksudnya apa? Penantianku ini hampir saja membuatku putus asa. Kerinduanku bercampur dengan putus asa. Jadi kerinduan yang sudah paling menghabiskan ya, yang di dalam kitab Burdah di awal itu disebutkan sampai menangis tidak dengan air mata, tapi berbaur dengan darah air mata itu. Nah, kemudian muncul kalimat yang sampai sekarang dinasyidkan oleh kalangan muda-mudi di dalam sholawat di dalam hadrah itu, yaitu apa? Qalama ashku gharami ya nurul wujud wa unadi ya tihami ya ma'dinal jud. Betapa sudah sangat lama sekali ku adukan kerinduanku ini, wahai cahaya alam raya. Jadi di dalam gua itu berdebar-debar penuh
kerinduan dengan penantian yang tidak karu-karuan sampai berabad-abad. Betapa sudah lama aku adukan kerinduanku ini, wahai cahaya alam semesta. Wa unadi ya Tihami, aku memanggilmu wahai orang agung dari Tihamah. Tihamah itu nama tempat sekitar Mekah, itu namanya Tihamah semua. Aku memanggilmu wahai orang agungku dari Tihamah, ya ma'dinal jud, wahai tambang kemurahan hati. Jadi ya, Nabi itu oleh ular dipanggil sebagai tambang kemurahan hati. Di mana-mana kita menyaksikan kemurahan hati, itu Nabi asal usulnya. Nabi asal usulnya. Kenapa? Seluruh kemurahan hati dunia ulaan kepada tambangnya itu, kepada Rasulullah itu. Jadi karena itu digigit. Jadi gigitan ular bukan gigitan dendam, ya. Bukan gigitan untuk menyakiti, tapi melampiaskan bagian dari kerinduan. Gigit. Jadi karena itu ketika menyaksikan ular itu, menyaksikan Nabi ular itu sudah rampung seluruh dahaga kerinduannya. Sudah rampung. Setelah itu mati enggak masalah. Sama dengan Syekh Abu Yazid, ya ilahi, dalam keluh kesahnya beliau menyatakan, andaikan di hari pembalasan kelak kau memanggilku wahai hambaku, sekali saja kau panggil aku wahai hambaku, setelah itu bolehlah apapun terjadi termasuk siksaan-siksaanmu. Panggil aku sekali saja wahai hambaku, itu sudah lepas, sudah bisa menawarkan seluruh dahaga rinduku. Jadi dipanggil. Sebab kalau pengakuannya dari Allah itu kan real, ya. Kalau pengakuannya dari kita, itu masih spekulasi. Nyembang misalnya, dari hamba Allah nggak disebut. Itu belum tentu hamba Allah itu. Pengakuan sepihak boleh jadi. Tapi kalau Allah Ta'ala yang memanggil wahai hamba Allah, real itu, nyata itu, langsung terstempel hal yang seperti itu. Oke. Nah, gua ini ya, gua yang penuh dengan keberkahan itu nggak tanggung-tanggung. Kitab Burda menyebutkan bahwa gua itu berisi dua hal, khairin dan karam. Wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin. Di antara mukjizat Nabi adalah ketika gua itu menampung kebaikan dan kemurahan. Jadi begini, oleh Imam Busiri, Nabi itu disebut kebaikan, induk dari seluruh kebaikan. Jadi kalau kita di dunia menyaksikan kebaikan, asal usulnya Nabi itu, asal usulnya Nabi. Jadi Nabi itu disebut sebagai khair, yaitu sebutan yang sangat umum berkaitan dengan segala macam yang terpuji itu. Sementara Abu Bakar disebut karam, kemurahan hati, derma yang tidak terkira-kira. Jadi sesuatu yang sangat kecil, yang partikular, itu menampung yang universal. Jadi karena itu begini, badan kita yang partikular ini bisa menampung kehadiran Allah. Itu yang menakjubkan. Yang menakjubkan. Jadi ketika manusia menampung kehadiran Allah Ta'ala, maka inilah yang menakjubkan. Yang kecil itu, yang juz'i itu, yang partikular itu menampung yang universal. Kenapa bisa sanggup seperti itu? Karena Allah lah yang sesungguhnya memegang yang partikular itu agar bisa menampung yang universal. Gua. Maka dapat dipastikan gua itu adalah gua paling mulia di dunia. Kenapa? Menampung seluruh kebaikan semesta. Maka begini cara kita ya. Kalau kita mengerjakan kebaikan apa saja ya, termasuk juga baik kepada sesama itu kebaikan. Saksikan bahwa asal usul kebaikan itu adalah Rasulullah. Makanya ada nasyid itu begini, ingki lazurtum bima raja'tum. Jika dikatakan engkau sudah berziarah kepada Nabi, terus oleh-olehmu itu apa? Jadi orang datang kepada tambang kemurahan hati harus bawa oleh-oleh. Gak mungkin Nabi itu membiarkan kita pulang tanpa oleh-oleh, gak mungkin, karena Nabi paling pemurah. Jadi ketika ditanya apa oleh-olehmu, engkau sudah berziarah kepada Nabi. Ziarah ini bisa dua, bisa secara lahiriah batiniah sekaligus, datang ke Madinah saja, ke Madinah sana, bisa secara batiniah semata-mata, yaitu dengan kita merasakan Nabi itu hadir ketika kita bersolawat, itu namanya ziarah juga. Bahkan Sayyid Muhammad Al-Maliki di Mekah itu ketika ditanya,
Wahai Tuhan, kalau saya memandang kuburan Nabi di tembok rumah saya, terus saya mengucap salam seraya merasakan saya seolah-olah betul-betul berziarah, apakah itu tercatat berziarah? Iya, tercatat berziarah. Jadi ini artinya apa? Kita bisa menghubungi Nabi itu jarak jauh. Jadi kalau berziarah kepada Nabi, mustahil orang tidak membawa buah tangan, nggak mungkin. Nabi itu belas kasihnya melimpah ruah, tumpah kepada seluruh alam raya. Bima rojatum, oleh-oleh apa? Ulu roja'na bi kulli khairin. Katakan, aku pulang membawa oleh-oleh berupa berbagai macam kebaikan. Dan yang terpenting kedua, wajtama al far'u wal usul. Adanya cabang itu sekarang sudah berjumpa dengan asal usulnya. Ranting berjumpa dengan akar pohon itu. Kalau seperti itu kita mengerjakan kebaikan, maka pasti kita merasakan kebaikan itu sumbernya Rasulullah. Nah, itu yang dialami oleh para wali. Karena itu wajar kalau orang seperti Syekh Abdul Hasan Syadzili menyatakan, sudah 50 tahun sedetik pun saya tidak pernah absen menyaksikan Rasulullah. 50 tahun terus-terusan. Logikanya ya seperti tadi itu. Setiap kebaikan asal usulnya. Jadi sampai menyaksikan asal usul, merasakan asal usul, itu karunia luar biasa. Wajtama al far'u wal usulu itu. Dan itu bisa kita alami malam ini kapan saja, bisa seperti itu. Karena itu kemudian sandarkan kepada beliau segala kebaikan yang kita kerjakan. Karena itu ada rahasia ya. Ada rahasia orang itu bisa mudah bermimpi Nabi. Caranya begini caranya ya. Setiap kita mengerjakan kebaikan, sholat misalnya ya, atau apa saja, itu hadiahkan pahalanya untuk Rasulullah. Kita tidak akan kehilangan pahala itu. Hadiahkan. Jadi sholat kita hadiahkan pahalanya. Ngaji kita, sholawatan kita, baca Quran kita, hadiahkan untuk Rasul. Itu cara kita untuk mengalami wajtama al far'u wal usuluh. Caranya kita untuk mengalami seperti itu. Karena itu dalam kitab Tabaqatul Auliya saya membaca bahwa ya, Nabi itu menyatakan seluruh pahalamu di dalam ibadahmu itu sudah aku terima sebagai hadiah untukku. Jadi kalau orang memberikan hadiah kepada Nabi dan Nabi mencatat atau mengingat nama orang itu, pastilah orang itu istimewa. Pasti istimewa. Kenapa? Karena tersambung langsung melalui hadiah itu. Jadi kita itu dari sekarang belajar coba. Apa saja kebaikan, misalnya hanya sekedar membuang pelepah kelapa dari jalan biar tidak mengganggu orang misalnya. Hadiahkan untuk Nabi. Karena siapakah yang merupakan sumber kebaikan kalau bukan beliau? Terus siapakah yang mengajarkan kebaikan kalau bukan beliau? Itu loh. Jadi kita itu bisa merasa dekat walaupun dibatasi oleh abad-abad yang membentang. Bisa tetap merasa dekat. Jadi ada loh ya, setiap sholawatan itu ada orang yang menyaksikan hadirnya Nabi loh. Ada yang merasakan hadirnya Nabi. Setiap sholawatan itu ada loh. Jadi karena kita ini memiliki perangkat dan potensi untuk itu sebenarnya. Andaikan kita senantiasa menghadiahkan seluruh pahala amal kita untuk beliau, kita belajar mengikuti jejak beliau mati-matian dalam kehidupan ini. Dalam hidup yang sementara kita belajar untuk betul-betul mengikuti beliau ya. Tentu saja tidak mungkin ada orang bisa mengikuti beliau 100%, gak mungkin. Tapi walaupun itu tidak mungkin, itu tetap berarti bagi kita untuk semaksimal mungkin kita terpaut dalam amal-amal kita, terutama berkaitan dengan masalah ketauladanan secara aksidental ya. Jadi mungkin tidak bisa kita sepenuhnya. Aksidental itu misalnya seluruh perbuatan Nabi kita ikuti. Itu angel, sulit kalau seluruhnya itu. Saya misalnya enggak saya jauh-jauh di baju saya tidak ngikuti. Jadi angel, tapi kan untungnya ini tidak diwajibkan kan gitu loh ya. Tidak diwajibkan. Jadi tidak setiap perilaku Nabi itu wajib kita mengikutinya. Kalau diwajibkan, enggak bisa, enggak sanggup. Wong Nabi itu makan bersandar saja gini,
bersandar. Enggak boleh kok, haram itu kalau Nabi yang mengerjakan, haram. Nabi itu tahajud itu wajib kok, bukan sunnah. Kalau diwajibkan kepada kita, dijamin ambrol semua tiap malam. Ya. Jadi kalau diwajibkan, jadi untungnya kan tidak semuanya. Jadi ikuti yang paling pokok, yaitu apa? Kedekatannya dengan Allah Ta'ala dan kebaikannya yang melimpah ruah kepada sesama. Itu yang paling pokok. Dua hal itu yang paling pokok. Nah kita ikuti, maka akan ada akhlak Nabi di dalam diri kita. Dan selama ada akhlak Nabi dalam diri kita, adab tidak akan pernah diturunkan di antara kita. Tidaklah Allah mengadab suatu kaum ketika engkau berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad, wa anta fihim, tidak mungkin. Ini ya. Jadi ini pentingnya kita mengkaji risalah atau sirah kenabian itu dalam rangka apa? Dibetulkan di dalam diri kita adanya keterhubungan rohani itu yang sangat penting sebenarnya, sehingga kita merasakan adanya pendewasaan rohani setiap hari, setiap saat merasakan alhamdulillah, dan itu karunia agung itu. Oke, untuk itu di akhir acara ini